Sugeng Enjang Rahayu dari Timur Pengawan. Eyang kali ini ingin menyampaikan tentang artinya nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu sangatlah berat. Engkau memakai logikamu, engkau memakai spiritualmu, jatuh-jatuhnya sama saja. Ketika eyangmu ini mencoba melogikakan yang namanya logika, semua dalam tindak tanduk perbuatan tingkah lakunya yang eyang logikakan, ternyata logika itu nggak terbatas. Logika nggak terbatas, cucuku. Ketika eyang menggunakan rasa, perasaan, batin, mata ketiga, itu lebih nggak terbatas lagi. Ternyata kata eyangnya eyang tan kena kinoyo ngopo itu memang sungguh benar dan yakin. Yang yakini tak terbatas. Hidup itu bagaikan angka 8. Angka 8. Ketika angka 8 itu bersinggungan sumbu-sumbunya, cucuku, del gumantel Gendewawati. Saat ini eyangmu itu ibarat bahasa adalah sudah tua, tak berguna. Eyang ini hanya sebuah ongkoran yang tak berguna. Eyang ini sebuah bisa dianggap limbah. Dalam bahasa kerennya, limbah singkatan dari peline simbah, yang artinya sudah tak berguna. Kalau sudah tua kan sudah nggak berguna. Nah, tetapi lihatlah wajah eyang, di mana wajah ini menyiratkan penuh makna. Diam tapi penuh makna. Itulah leluhurmu ketika dia sudah menjadi limbah, yang singkatannya tadi. Nah, cucuku, kembali lagi, jika hidup ini dimulai dari angka 8 yang sumbunya itu berpapasan sumbu garis dengan garis yang cross, maka cross itu, perbedaan itu, singgungan itu akan memudar pelan-pelan dan pelan-pelan. Ketika itu memudar pelan-pelan akan menjadi sebuah lingkaran, di mana lingkaran itu adalah siklus naik dan turun dan naik. Turun naiknya tergantung limbah, yang artinya itu tadi. Nah, cucuku, jika engkau mencari Sang Maha, yakin engkau tidak akan bisa mengerti yang namanya kehidupan. Karena tujuan hidup itu apa to urip kuwi? Ya urip iku dhewe. Apa to urip kuwi? Ya urip kuwi dhewe. Yang artinya bahasa Indonesia,
Apakah itu hidup? Ya hidup itu sendiri. Jadi it is, semuanya itu out of control dari Sang Maha. Seperti contohnya, ketika mata punya kecerdasan, tangan punya kecerdasan, hidung punya kecerdasan, mulut punya kecerdasan, dan telinga punya kecerdasan. Semuanya punya kecerdasan. Tetapi semua bisa dikontrol oleh kita. Raga kita mengontrol semuanya. Mata merem, mata melek, kuping mendengar, kuping tidak mendengar, tangan ngerokok, tangan tidak merokok. Tapi ada satu yang namanya limbah. Limbah itu tadi tidak bisa dikontrol. Limbah itu ketika melihat sesuatu, ketika tidak melihat sesuatu kurang cocok, ya itulah limbah. Jadi nggak bisa dikontrol. Karena ini energi penciptaan. Energi penciptaan. Penciptaan dan penciptaan lagi. Seperti jantung. Jantung tidak bisa dikontrol denyutnya. Mungkin bisa, denyutnya dikontrol tapi tidak bisa disuruh berhenti. Berhentilah, tidak mau. Begitu juga dengan limbah. Tidak mau berhenti. Berhenti, malah tambah. Tambah, malah berhenti. Aneh bukan? Bukan aneh, tapi aneh itu bukan aneh. Aneh adalah bukan, bukan adalah aneh. Jadi, cucuku, jika engkau pandai dalam spiritual, jika engkau mengerti kehidupan ini, janganlah terlalu pandai. Karena ketika engkau pandai, engkau pintar, dan engkau cerdas, maka apa yang dilakukan semesta kepadamu adalah kutukan, sebuah kutukan. Hanya orang yang dekat kepada semesta atau jagat atau Sang Maha Semesta hanyalah orang yang bodoh, orang yang kurang pandai. Karena ketika dia kurang pandai, dia selalu meminta dan meminta kepada Sang Hyangnya. Maka minta berkah dong, minta berkah dan minta berkah. Tetapi orang pintar mendapatkan kutukan. Kutukan yang harus diselesaikan dengan kecerdasannya, dengan kepandaiannya. Makanya jangan terlalu pandai dan jangan terlalu tidak pintar. So-so ya, so-so saja. Kadang menjadi bagong, kadang menjadi begawan, kadang menjadi kesatria. Dan kesatria itulah yang tidak jauh dari kutukan. Makanya ketika Eyang menjadi kesatria, itu ketakutan terbesar cucuku. Del kumandil gendewati dal sil pringsil. Namamu saja sudah seperti limbah. Seorang kesatria, Satrio Piningit, tidak akan terbebas dari yang namanya kutukan. Karena kecerdasannya, kepandaiannya, dan dia adalah kesatria. Kesatria, semua kesatria akan diuji oleh kutukan itu. Kiranya demikian dari Eyang dan dari kedangkalan spiritual Eyang. Rahayu, rahayu, rahayu.
Ketika engkau memulai karirmu dari menipu, jadilah Aji Soko dengan kedua pembantunya yang namanya Doro dan Sembodo. Menipu tapi sembodo, menipu kebohongan tetapi sembodo, yang artinya sifat kesatrianya ada, yang artinya sembodo itu tanggung jawab, sembodo itu sesuai dengan lidahnya. Menipu tetapi tanggung jawab, karena sebuah kebohongan belum tentu itu adalah sebuah kejahatan. Kebohongan yang bertanggung jawab. Rahayu, rahayu dari timur.